Kelihatan nih. Nah, nitrogen. Ini kan nitrogen itu hampirnya Korea kita ya. Jadi kalau secara dasar tanaman apapun itu kan butuh makroprimer. Seperti yang dengan biasa lakukan. Ini potasium. Biasa apa lagi? NPK ya? NPK 14 ya. 15 atau apapun. Seperti itu. Nah, saya di tempat lain juga sampaikan, jangan-jangan teman-teman petani kita juga masih beberapa ada yang tidak disampaikan harusnya. Ini juga problem kita bersama. Pak ditanya, Pak pupuk apa? Pupuk apa Pak? Upgrade. Ya, putih apa? Karena sekarang ya pupuk warna putih juga banyak. Nah, ini tadi ya, ini faktor kecing, pH, kartu ain. Kalau misalnya nanti kita cek dan kita terlalu kerja, biasanya memang itu harus dilakukan pas sebelum tutup muka. Ya pasti kita tahu cek katakanlah 5,5. Paling enggak harus 5,7 titik atau 6 kalau bagi. Berarti kita harus meningkatkan dari 5,5 mau ke 6 butuh berapa? 5 kan? 0,5 ya, 5 tingkatan tetap. Nah, kalau cara rumus sederhananya, untuk meningkatkan 0,1, enak kok papan jadi biasanya ada Pak. Iya, jadi kalau papan. Jadi katakanlah ya, kalau kita 5,5 mau jadi, berarti kan butuh 0,5. Secara rumus sederhananya, rumus globalnya ya, kita kan nggak mungkin seperti teman-teman di perkebunan Pak. Bisa kita lihat berapa sih sebenarnya melalui analisa tanah. Kan nggak seperti itu, yang penting kita tahu, kita colok, atau kita ukur, karena memang kurang. Dan yang ini, nah setelah itu, untuk meningkatkan 0,1 lagi, bahkan campur pakai langsung dikat oleh kalau bahasanya agak bahasa planet. Jadi 0,1 itu setara atau sebanding penambahan dolomit 1 ton Pak per hektar. Kenaikan 0,1 hektar. Nanti 1 hektar tinggal dengan ini Mas, dengan konversi konveksi lagi. Dibagi mau, tapi intinya kan, kalau misalnya kita apa? Nah, kalau berikutnya tadi kita ya faktor fisik, kimia, biologi. Tadi ini kan minta. Iya. Aku pernah di kamar pada satu. Iya. Pada satu ya. Bapak-bapak, fotonya. Jangan kalau kita ngecek, ternyata pH-nya 4,5. Penting kalau sana anggur gitu. Seperti itu Pak. Itu yang bikin kita semua tidak hati-hati untuk persiapan lahannya. Nah, misalnya tadi Mas ya, kita aduk. Setelah itu, kalau misalnya terindikasi pH gitu, nah waktu itulah baru kita campur dolomit. Kadang kita juga, sekali lagi, ini teknis Pak ya, mengenai praktek kadang beda. Tapi saya sampaikan, teknis ibu tekniknya ilmu nutrisi itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan, istilahnya on the way ngono, pas dicek, tanduran wis sampai dan buat itu wis ini mengapur tak iki ditabur ya iso tapi itu tidak ideal dan secara reaksi nutrisinya tidak akan bagus. Idealnya kalau kita mau betul-betul sahabat aduk itu paling enggak 3 minggu Pak. Ideal ya, apapun ya. Cuma kadang kita kan, wah ini wis tak ini panennya sesuk pas bodoh. Pas panennya harap itu jadi aku Pak butuh minggu ini, harus minggu ini kita tanamnya harus cepat-cepat.
Nah, daripada jenengan nanti dalam perjalanan tapenya, obatnya, kemana ini? Teror, pakai masalah, penting cara teknis itu dicetak. Nah, yang keempat saya sampaikan tadi, rumus. Jadi saya cuma bicara 4 tadi ya. Satu tadi, udah sendiri ya. Iya. Ini kedua. Yang kedua, bicara pH, ini dasar banget. Top kopinya juga bisa jenengan ini. Utur hara, nah utur hara ini, tadi saya sampaikan bahwa jangan lupa secara ideal teknis saya, tanaman apapun itu tetap butuh unsur makro. Makro itu dibagi dua, makro primer, terus sekunder. Sementara lain saya pikir beberapa kawan di beberapa komoditi juga masih konsentrasinya di makro aja, kata makro primer, hidrogen, fosfor, kalium. Padahal butuh juga tanaman itu makro sekunder, kalsium, sulfur, magnesium. Nah, di luar itu tanaman juga butuh unsur mikro. Apa itu? Unsur mikro utamanya serum, sodium, boron, mangan, zinc. 5. Nah, ideal Bang ya. Nah, makanya kalau kita lihat di persilatan, sekarang itu sudah mulai muncul untuk UFO mikro. Zinc, gitu-gitu. Ada boron di titik ya. Apa? Tetap mau itu, tapi tentunya jenengan harus mengikuti anjuran dan ini dari tata lapangan. Yang keempat, tanah humus. Saya sampaikan bahwa tanah humus adalah tanah yang memiliki kandungan organik sebagai habitat mikroorganisme sehingga kaya akan unsur hara cukup. Nah, kalau kita cerita tanah yang baik itu, tanah yang subur itu, komposisinya seimbang Pak terus ya. Pasirnya, lepungnya, liatnya, dan sebagai kebunya, cara teknik. Tapi, dengan dikenya dolek tanah sing kaya ngono iki, tidak mungkin, tidak ada yang ideal. Makanya kita perlu memasukkan bahan-bahan untuk bikin tanah kita jadi cukup. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, cuma dibagi dua, humus itu terdiri dari asam humus dan non humus, humus dan non humus. Nah, saya sampaikan bahwa sebenarnya bapak-bapak itu juga bisa memanfaatkan, mas-mas kalian ya bisa memanfaatkan kompos, pupuk kandang, dan sebagainya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Gampangnya kalau secara teorinya, CN rasionya harus 12-14%. Ya, kemarin Pak, ini CN rasio. Jadi perbandingan karbon sama nitrogen. Atau gampangnya, ketika apa ya gimana? Jadi ketika katakanlah ya kita ada pupuk kandang pupuk apapun, kalau kita tidak punya ukuran, kita pasti nggak punya ukuran juga kan, kecuali PT kan. Kalau yang mak tidak berbau, jadi mirip-mirip Puntakara Pak. Jadi kalau kita ini kayak ini, itu sudah pasti aman, kurang jauh, tidak berbau, dan ini yang jarumah. Warnanya seperti warna tanah ya. Juga kehitaman. Kehitaman. Itu pasti aman. Atau kalau kita nggak punya ukuran-ukuran gitu, paling nggak kohe itu kalau tanpa perlakuan apapun 3-4 bulan. Fermentasi ya. Fermentasi. Waktu itu. Tapi buat teman-teman dekomposer itu Pak. Kalau misalnya nggak mau dekomposer, sekarang kan banyak dekomposer, baik yang aerob maupun anaerob. Kemana tadi? Jadi tampilannya tuh Pak. Jadi di dekomposer nanti dengan sakit lah. Cari di toko pertanian. Tarik. Jangan tarik. Jadi sekarang sudah ada konflik ya. Kalau dulu kita kenal itu dekomposer cuma anaerob tadi. Jadi kalau kita aplikasi, karena kan ya, itu kan bisa aerob O2, berarti kan butuh cuma sekarang teknologi kan dinamis, kembang terus ya.